Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta pengajian duha Masjid At-Tanwir PP Muhammadiyah yang disayangi oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama belajar, mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu keislaman kita, agar kualitas hidup kita menjadi lebih baik, kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita semakin meningkat. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan membincang topik nilai-nilai edukasi dalam ibadah kurban. Di bulan ini, di bulan Dzulhijjah yang akan masuk pada esok hari ya, kita tentu akan bersiap-siap melaksanakan sebuah ibadah yang terintegrasi dengan pelaksanaan haji dan juga berkaitan dengan berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Dalam ibadah kurban itu pasti ada pelajaran penting, ada nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai edukasi yang dapat kita petik. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan mendalaminya agar kita memiliki literasi yang cukup, literasi yang memadai, agar ibadah yang kita kerjakan itu berbasis ilmu, agar ibadah yang kita kerjakan itu merupakan bagian dari ittiba ar-rasul, mengikuti sunnah rasul. Dalam kajian kali ini nanti akan dibahas makna atau semantik, simpul dan konteks ibadah kurban, kemudian dasar hukum, tujuan ibadah kurban dan hukum berkurban itu apa, apakah wajib ataukah sunnah muakkadah. Lalu nilai-nilai pendidikan dari ibadah kurban dimulai dari nilai pendidikan hak asasi manusia, nilai pendidikan sejarah, nilai pendidikan iman dan ketaatan, serta nilai pendidikan ekonomi dan peningkatan gizi, dan yang terakhir nilai pendidikan spiritual dan nilai keteladanan Nabi Ibrahim. Jadi cukup banyak ya nilai-nilai yang insya Allah bisa kita petik dari ibadah kurban ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibadah kurban itu merupakan ibadah yang telah menyejarah. Artinya telah terjadi dalam sejarah umat manusia, dan usianya, usia dari ibadah kurban itu sudah setua peradaban manusia. Mengapa? Karena ibadah ini mulai disyariatkan dan dijalankan oleh dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil ya. Jadi kita kalau membahas kurban harus mulai dari sana ya, tidak hanya mulai dari Nabi Ibrahim. Ibadah kurban diteladankan oleh Nabi Ibrahim setelah itu ya, melalui drama penyembelihan Ismail di lembah Mina yang nanti akan dinapaktilasi oleh jamaah haji untuk Romyul Jamarat, melempar jamroh, bukan jumroh ya, jamroh, melempar 3 tugu dengan batu kerikil ya, sebanyak 7 kali. Lalu disempurnakan keteladanannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ibadah kurban ini merupakan ibadah yang kemudian bukan direvisi tapi terus disempurnakan dan diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkurban bukan sekedar prosesi penyembelihan hewan,
Kalau hanya sekedar menyembelih, tukang jagal tiap hari juga pasti memotong hewan ya, minimal sapi atau kambing ya, atau ayam ya. Tetapi juga syarat nilai edukasi, mohon maaf kurang ini, kemanusiaan, dan bahkan merupakan salah satu pilar pembangunan peradaban Islam berbasis iman, ilmu, dan amal soleh. Nanti akan kita jelaskan. Pertanyaannya kemudian adalah nilai-nilai edukasi apa yang dapat dipetik dari ibadah kurban dan diaktualisasikan, diwujudkan dalam kehidupan kita di dunia modern ini. Mengapa Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam mengorbankan anak kandungnya sendiri? Kenapa nggak langsung disuruh nyembelih domba atau kambing begitu ya? Bapak Ibu sekalian, mari kita pahami istilah kurban ini dengan mengaitkan kata-kata yang punya relevansi. Di Indonesia kita lebih mengenal secara populer itu dua kata saja, Idul Adha, Idul Kurban. Padahal kata ini ada kaitan dengan yang lain, dan itu ada di dalam literatur Al-Quran maupun hadis Nabi. Yang pertama, kurban itu sendiri. Kurban itu berasal dari bahasa Arab, dari kata koruba, yakrubu, kurbanan, korobatan wa kurbanan. Bisa kurban wa korobatan wa kurbanan, yang artinya dekat. Dan ini ada di ayat 27 surat Al-Maidah. Nanti akan saya bacakan di kemudian. Yang kedua, adha atau udhiyah. Udhiyah itu merujuk kepada binatang sembelihannya yang akan disembelih. Maka sering disebut sebagai Idul Adha karena di hari itu selain kita melaksanakan sholat Id juga menyembelih hewan kurban. Dan ada irisan dengan duha karena pelaksanaan kurban itu dilakukan dimulai dari waktu duha. Jadi kalau menyembelihnya sebelum sholat Id, misalnya sebelum jam 7 sebelum Id, itu belum sah disebut sebagai kurban, sebagai menyembelih hewan kurban, baru penyembelihan biasa saja. Kemudian yang ketiga, zabih atau dzibah. Ini terkait dengan binatang yang disembelih juga, dan ini disebutkan oleh Al-Quran di dalam surat As-Saffat ayat 107. Konteksnya adalah wa fadainahu bidzibhin adim, dan kami tebus dia Ismail, nggak jadi disembelih ya, diganti dengan binatang sembelihan yang besar. Nah, jadi zabih atau dzibah itu berupa hewan yang disembelih, yang dikorbankan. Kemudian yang keempat itu nahar. Nah, ini kurang populer padahal ayatnya termasuk ayat favorit yang kita baca dalam sholat itu, yaitu surat Al-Kautsar. Di dalam ayat itu berisi perintahnya, perintah menyembelihnya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena mengharap ridho Tuhanmu, dan sembelihlah hewan kurban. Lalu yang kelima, ini masih ada kaitan juga dengan Idul Adha, Idul Kurban, yaitu tasyrik. Kalau Idul Adha atau Idul Kurban itu seringkali tertuju pada tanggal 10-nya, pada hari di mana kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, 3 hari berikutnya di mana kita juga masih disunahkan, kalau hari 10 Dzulhijjah belum selesai atau mungkin karena tukang sembelihnya sibuk gitu ya, menangani penyembelihan yang banyak, kan boleh juga. Waktunya ini luas, boleh tanggal 11, 12 sampai 13. Disebut hari tasyrik. Tasyrik itu artinya menjemur. Dulu Nabi ini sudah berpikir jangka panjang nih. Kalau pas banyak hewan yang disembelih kan nggak mungkin dikonsumsi dalam 1, 2, 3 hari habis ya. Maka Nabi mulai memikirkan bagaimana daging-daging itu diawetkan dengan cara dijemur, didendeng, nah, gitu ya. Tasyrik itu artinya mendendeng daging untuk konsumsi jangka panjang. Saya kira program Lajismu yang kemudian mengalengkan daging-daging kurban dalam bentuk rendang atau abon itu sudah berpikirnya sudah berkemajuan, karena idealnya jangan sampai kalau jumlah daging itu banyak ya, dimakan dalam waktu yang relatif singkat sehingga nanti bisa
pusing atau bisa darah tinggi atau apa ya, karena kebanyakan overload, kira-kira seperti itu. Itu makna kurban ya. Jadi kurban ada kaitannya dengan kelima istilah tadi. Nah, dari makna tersebut esensi kurban, esensinya ini adalah penyembelian hewan sembelian atau kurban seperti sapi ya, kalau di Arab sana unta, kerbau. Di Arab kayaknya nggak ada kerbau karena kerbau itu sukanya mandinya di lumpur gitu. Di Arab jarang ada lumpur, adanya pasir ya. Kambing atau domba. Setelah sholat Idul Adha di waktu duha dan pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah dengan tujuan. Nah, ini kurban tadi itu lebih ditempatkan sebagai tujuan. Beridul Adha atau beridul kurban yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan kepada sesama. Mendekatkan diri kepada sesama itu artinya berbagi, berempati, peduli, dan mau memberikan kesempatan kepada fakir miskin untuk bisa menikmati daging ya. Karena boleh jadi sebagian dari saudara-saudara kita itu ketemu daging ya setahun sekali ketika ada Idul Adha. Bapak Ibu sekalian, wa ayyamut tasyrik salasah ba'da yaumin nakhri. Hari tasyrik itu adalah sebutan bagi 3 hari setelah Idul Adha, yaitu 11, 12, 13 ya. Wa summiyat bidzalika litasyrikin nasi luhumal udhahi fiha. Disebut tasyrik karena pada 3 hari itu umumnya di waktu itu ya, umat Islam menjemur sebagian dagingnya, mendendeng sebagian dagingnya supaya bisa dikonsumsi jangka panjang ya. Jadi mendendeng ini sudah menjadi tradisi juga di kita ya. Sebagian kan ada juga yang dijemur atau mungkin dipanaskan ya. Jadi secara semantik kata kurban itu membingkai seluruh prosesi ibadah kurban, baik secara fisik berupa penyembelian, pengulitan, pembagian daging, maupun secara spiritual sosial. Dalam hal ini yaitu zikrullah, karena ketika kita menyembelih itu kan wajib hukumnya dibacakan bacaan yang disyariatkan dengan mengucap bismillah, Allahu Akbar, minimal bismillah, bahwa hewan itu disembelih atas nama Allah. Dan penyembelian dalam Islam secara medis itu merupakan penyembelian yang paling sehat, yang membuat darah-darah binatang itu bisa keluar semua dan bersih dari potensi penyakit. Kalau penyembelian non muslim yang kadang hanya dijepit, dilempar atau ditimpukin batu seperti di bagian Indonesia Timur gitu ya, itu termasuk kategori penyembelian yang tidak sehat karena berpotensi ada sisa darah najis yang berada di daging dan itu bisa menyebabkan penyakit. Lalu apa konteks ibadah kurban? Saya coba telusuri dan pahami. Mudah-mudahan dengan memahami konteks ini kita lebih mengerti hakikat Idul Kurban. Yang pertama, munasabah surat Al-Kautsar yang berisi perintah berkurban itu urutannya ternyata oleh Allah di dalam Al-Quran itu diletakkan setelah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu dimulai dengan pertanyaan kritis dari Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau orang yang mendustakan agama. Nah, karena terletak sesudah surat Al-Ma'un, maka surat Al-Kautsar ini menjadi antitesis terhadap kritik yang berkaitan dengan orang yang mendustakan agama. Yang di dalam surat Al-Ma'un itu dijelaskan orang yang enggan membantu orang lain, enggan memberi makan kepada fakir miskin gitu ya. Nah, surat Al-Kautsar itu berisi keharusan untuk memberi, untuk berbagi daging hewan kurban ya. Dan itu artinya surat Al-Kautsar itu memberikan penegasan kepada kita pentingnya menjauhkan diri kita dari kritik Allah tadi agar kita tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Yang kedua, perintah sholat dan berkurban di dalam surat Al-Kautsar itu paralel.
Fasholli li rabbika wanhar. Sama-sama perintah, itu paralel ya. Sehingga sebagian ulama ada yang memahami, ini seperti Imam Abu Hanifah, bahwa hukum berkurban itu wajib karena perintahnya sama, fasholli li rabbika wanhar. Logika yang dipakai oleh Abu Hanifah adalah bahwa sama-sama perintah kok, yang satu wajib, yang satu tidak wajib, kira-kira begitu. Ya, walaupun nanti dengan argumentasi hukum yang lain, sebagian ulama atau mayoritas ulama berpendapat hukumnya tidak sampai wajib tapi sunnah muakkadah. Yang ketiga, konteks historis kurban itu bermula dari konflik yang bernuansa cinta antara dua putra Adam, Qabil dan Habil. Yang waktu itu kita tahu Qabil itu kan punya pasangan yang cantik, jadi dia lahir kembar, laki perempuan. Habil pasangannya tidak cantik. Menurut syariat pada waktu itu, karena mungkin belum banyak manusia, ya oleh Nabi Adam anaknya itu diminta untuk kawin silang. Jadi Qabil menikahi kembarannya Habil, sebaliknya Habil menikahi kembarannya Qabil gitu. Nah, singkat ceritanya, karena Qabil ini tidak terima pasangannya lebih cantik, jadi rupanya waktu itu orang juga sudah mulai normal ya, tahu mana yang cantik dan tidak ya. Akhirnya ya kira-kira ngamuk, protes gitu ya. Dan untuk membuktikan bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Adam ini benar, keduanya disuruh berkorban dengan harta yang dimiliki oleh masing-masing. Ternyata karena Qabil ini diliputi rasa dengki, rasa iri dan permusuhan terhadap saudaranya, akhirnya korbannya itu tidak diterima. Lalu di akhir ayat 27 itu Allah menegaskan qala innama yutaqabbalallahu minal muttaqin. Jadi sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Meskipun kisahnya spesifik, tapi pesan umumnya adalah bahwa ibadah kurban itu, ini konteksnya ya, ibadah kurban itu harus dilandasi ketakwaan. Maka nanti dalam ayat yang lain ditegaskan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Bahwa daging, darah, kulit ya dari hewan atau binatang yang disembelih itu nggak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Itu konteks yang ketiga. Yang keempat, ini ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim, konteks sosial politik. Jadi kurban ini ada politiknya, kira-kira begitu. Kurban yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim yang digelari dengan Khalilullah, sang kekasih. Mengapa disebut begitu? Satu, karena memang Allah sudah menegaskan wattahadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Ini penegasan setelah Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah dengan mengorbankan yang paling dicintainya, yaitu Ismail. Jadi dalam konteks politik ini, kalau kita baca sejarah, di masa Nabi Ibrahim itu hiduplah seorang raja namanya Raja Namrud. Dan Namrud ini termasuk penguasa dolim, menyembah banyak Tuhan. Dan sekaligus di masyarakatnya itu ada tradisi mengorbankan manusia. Mungkin gak usah jauh-jauh Raja Namrud ya, mungkin raja-raja kita di masa lampau itu juga suka berkorban manusia, menjadikan manusia sebagai tumbal untuk menyenangkan dewa. Nah, apa pesannya yang kita bisa petik, pesan dari pengorbanan Ibrahim yang bisa kita petik? Mengapa Ismail itu tidak jadi disembelih? Mengapa Ismail tidak mati di tangan Nabi Ibrahim? Pesannya adalah bahwa korban manusia itu harus diakhiri dengan mengorbankan hewan. Manusia tidak pantas dijadikan korban. Itu pesan utamanya, dan itu terjadi di Mina. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Yang kelima, konteks ibadah haji. Nah, ini berkaitan dengan Nabi Muhammad. Kurban yang diteladankan Nabi SAW itu ternyata diintegrasikan dengan ibadah haji, terutama berkaitan dengan mabit di Mina yang dilakukan oleh jamaah haji mulai dari tanggal 10
malam 11, malam 12, malam 13 ya. Atau sebelumnya kalau mengambil yang namanya hari tarwiyah itu juga tanggal 8 mabitnya di sana di Mina. Lalu tidak hanya diperingati sebagai Idul Kurban, tetapi juga oleh jamaah haji bekas atau tempat di mana Ibrahim dahulu berkurban, mau menyembelih anaknya itu, lalu digoda oleh setan, digoda berkali-kali agar mengurungkan niatnya, nggak jadi menyembelih anaknya. Kan Nabi Ibrahim ngambil batu kerikil dan melemparinya berulang kali. Nah, di situ dibangun tugu Jamarot ya. Dan para jamaah haji melemparinya berulang kali, yaitu 7 kali ya, pada 3 tugu ya, Jamrah Ula, Wusta dan Aqabah. Jadi ibadah haji dan ibadah kurban itu tidak dapat dipisahkan. Dan ketika jamaah haji berada di Mina, itu juga pengorbanannya luar biasa. Menurut para jamaah, ibadah haji yang dirasa paling berat secara fisik itu adalah ketika melempar jamroh. Kalau tawaf asal ikut arus saja aman, asal nggak mendesak-desak atau tidak memaksakan diri, misalnya mau mencium hajar aswad gitu ya, sehingga kadang-kadang melawan arus ya, yang seringkali kemudian orang banyak jatuh gitu ya, karena ya itu tadi, karena melawan arus. Itu aman. Ibadah satu lagi sa'i itu juga aman karena arusnya jelas, arahnya jelas. Nah, di saat melempar jamroh ini orang dari berbagai arah depan, belakang. Untungnya sekarang itu sudah diperbesar tugunya. Dulu tugunya itu sebesar ini saja nih, tugu tiang masjid kita itu. Sehingga karena kecil, orang kemudian berdesak-desakan luar biasa dan ingin bisa yakin bahwa lemparannya itu mengena tugu. Sekarang sudah dibuat lebih oval, lebih memanjang dan bisa bahkan 3 lantai sehingga bisa lebih relatif lebih aman ya. Dulu seringkali korban-korban yang berkaitan dengan ibadah haji itu terjadinya umumnya di situ, di Mina ya. Termasuk dulu di terowongan Mina ya, karena terowongannya masih satu waktu itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dasar hukum dan tujuan ibadah kurban tadi sudah disampaikan. Dasarnya adalah ayat fasolli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah ya. Dan juga di ayat yang lain yaitu surat Al-Hajj ayat 36-37, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkurusmallahi alaihi shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan unta-unta itu, karena waktu itu konteksnya Nabi berangkat dari Madinah untuk haji wada, itu umumnya membawa unta. Ada juga mungkin sebagian yang membawa domba ya, untuk nanti dijadikan sembelihan hewan kurban atau untuk membayar dam. Kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Jadi syiar agama Allah ini tidak mesti berupa seperti bangunan megah seperti masjid, tapi hewan pun yang dalam tanda petik itu adalah makhluk yang katakanlah berbeda dengan manusia ya, yang kadang-kadang orang diejek atau dihina dengan disamakan dengan hewan gitu ya, ketika orang bilang anjing lu gitu kan, berarti ada upaya merendahkan orang lain dengan menyamakan binatang. Nah, dalam konteks Islam, binatang sembelihan ini bisa menjadi syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah, telah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan kepada orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Ala hal balagtu,
Bukankah aku sudah menyampaikan hal ini? Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan. Jadi Nabi ini khutbahnya sekaligus khutbah pamitan ini memang. Khutbah yang setelah itu Nabi nggak akan lakukan lagi itu. Makanya Nabi minta betul. Ini kan artinya apa? Orang yang berangkat haji itu pulangnya bawa ini, bawa pemahaman tentang isi dari khutbah wada ya. Ala falyuballigh asyahidu minkum al-ghaibah. Hendaklah yang hadir, hendaklah yang ikut bersamaku itu menyampaikan kepada al-ghaib yang tidak hadir. Kita tidak termasuk hadir bersama Nabi, tapi kita sudah mendapatkan riwayatnya ini dari para perawi hadis. Jadi sudah terkena ini kita untuk ikut menyampaikan juga. Yang ketiga, ayuhan nas isma'u qawli waqiluh. Nah, ini ada tambahnya waqiluh. Wahai umat manusia, dengarkanlah kata-kataku. Waqiluh itu terjemahan bebasnya camkan. Pahami dengan baik. Ya, ta'lamunna anna kulla muslimin akhun lil muslim. Setiap muslim itu bersaudara. Wa innal muslimina ikhwah. Seluruh umat Islam itu bersaudara. Fala yakhillu limri'in min akhihi illa ma a'tahu anti binafsihi minhu. Maka hendaklah atau seseorang itu tidak boleh mengambil, ya, mencuri, merampas, merampok, korupsi sesuatu dari saudaranya kecuali yang diberikan olehnya dengan kerelaan hatinya. Apakah dalam bentuk sedekah, apakah dalam bentuk wakaf dan sebagainya. Kalau tidak, ya jangan memaksa untuk mengambil yang bukan haknya. Fadzakaroli annas qalu Allahumma na'am. Qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma fashhad. Nah, khutbah yang kali ini berkaitan dengan persaudaraan umat Islam dan juga tetap Nabi tetap melihat pentingnya orang itu tidak mengambil apa yang menjadi haknya. Kalau di negara kita ini kelihatannya ini sebagian itu semangat berkuasanya karena ingin mendapat sesuatu yang lebih dari biasanya. Kalau modalnya untuk bisa jadi ini dan itu 1 miliar, ya bagaimana nanti setelah berkuasa bisa lebih dari itu. Makanya penyakit korupsi itu nggak pernah sembuh ya, dan selalu ada terus ya. Lalu khutbah yang berikutnya yang keempat, karena berulang-ulang ya dan hampir sama, tapi ini agak beda sedikit. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sama dengan yang pertama tadi, ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya maudu. Segala hal yang berkaitan dengan tradisi jahiliyah itu sudah kami batalkan. Artinya nggak boleh diteruskan lagi. Misalnya sering minum minuman keras, ya, berzina, kemudian main judi dan sebagainya itu sudah dibatalkan. Wadima al jahiliyah maudu'ah. Demikian juga di masa jahiliyah itu kan sering terjadi perang antar suku karena balas dendam ya. Tidak terima dikalahkan nanti ingin membalas lagi. Itu semuanya dihapuskan. Wariba al jahiliyah maudu. Demikian juga praktek riba yang dulu di masa jahiliyah itu menggeliat, itu semuanya dibatalkan, ditiadakan. Fattaqullaha fin nisa, dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan, wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian menikahi perempuan itu atas dasar amanah kepada Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan engkau diperbolehkan menggauli perempuan itu juga karena kalimat Allah. Walakum alaihinna alla yuti'na furusakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubrih walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi intinya kita harus di Haji Wada ini juga Nabi memesankan pentingnya menghormati, menghargai hak-hak istri ya, ini terutama untuk suami. Kemudian berikutnya yang kelima, ini hampir sama. Wa innalakum ala nisaikum haqqan wa lahunna alaikum haqqan lakum alaihinna alla yuti'na furusakum ghairakum wa la yadkhulanna ahadan tukrihunahu buyutakum illa biidnikum fa in fa'alna fa innallaha adina lakum
anta'iduhunna wa tahjuruhunna fil madaji'i wa tadribuhunna darban ghaira mubrih fa in intahayna wa ata'nakum fa alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun indakum la yamlikna li anfusihim syai'a wa innakum innama akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ini juga kurang lebih berisi tadi kan judul besarnya HAM ya, berisi tentang hak asasi yang harus dijaga baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dengan kehidupan sosial. Itu yang pertama, dan ini kalau mau lebih detail itu sudah pernah saya tulis juga di jurnal Ulumul Quran yang diterbitkan oleh ICMI ya, tentang pidato wada Nabi ini. Yang kedua, nilai edukasi sejarah dari kurban. Jadi dalam kurban ini ada dimensi historis dan antropologis, khususnya antropologi agama, bahwa ternyata tradisi kurban itu sudah ada sejak Nabi Adam. Saat itu kedua putranya Qabil dan Habil diperintahkan berkorban terbaik dan paling dicintainya. Ini dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah tadi. Watlu alaihim naba'a bnai adama bil haqqi id qarraba kurbanan. Nah, kata kurban itu dari situ itu. Kurban itu bahasa Arab ini. Maka ada ungkapan dalam bahasa kita kerabat karib. Nah, itu dari bahasa Arab juga. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah, kisahkanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Kata Qabil, wah sungguh aku pasti akan membunuhmu. Jadi nafsu untuk menghabisi orang yang dibenci atau tidak disukainya itu sudah ada sejak Nabi Adam oleh Qabil ya, oleh Qabil. Dan sungguh pasti akan membunuhmu. Lalu dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Kebetulan saya pernah mengunjungi kuburan Habil, ada di Suriah, di luar kota Damaskus. Itu panjangnya sekitar, kalau nggak salah lebih dari 25 meter, nggak tahu benar apa enggak. Berarti manusia di masa itu tinggi-tinggi ya. Nggak terbayang bagaimana kalau yang membunuh kita ya, susah juga itu memenggal lehernya ya. Jadi istilah kurban itu secara historis lebih dulu ada ya, lebih dulu digunakan daripada Idul Adha ya. Dengan kata lain, ibadah dan tradisi kurban ini diinisiasi dan diinstruksikan oleh Nabi Adam kepada putranya Qabil dan Habil ya. Kemudian ini lanjutan dari kisah itu, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Jadi Habil ini orangnya kalem kira-kira, dan udah pasrah saja, menyerahkan diri kepada Allah. Karena apa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Karena aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Sungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan orang yang dolim. Jadi kata dolim itu pertama kali dalam konteks sejarah disematkan orang yang menganiaya saudaranya sendiri, yaitu Qabil menganiaya adiknya yaitu Habil. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Jadi Al-Quran menegaskan pembunuhan itu pasti didorong oleh hasrat nafsu yang tidak terbendung, saking marahnya, saking geramnya kira-kira begitu, sehingga orang yang
semestinya dicintainya ternyata harus mati di tangannya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang merugi. Perbuatan membunuh oleh Al-Quran dianggap sebagai perbuatan yang merugikan. Kalau dalam konteks tadi khutbah wada Nabi itu berarti melanggar HAM karena menghabisi nyawa orang. Ketika sudah terjadi pembunuhan, sebetulnya Qabil ini panik. Dia tidak tahu bagaimana harus memperlakukan saudaranya yang sudah dibunuh itu. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah. Dalam riwayat yang lain Allah mendemokan dua burung gagak bertarung, bertempur begitu, lalu salah satunya mati. Tapi di ayat ini cuma satu, kemudian dia menggali, mengais-ngais, mencakar-cakar dengan kakinya itu untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celakalah aku. Nah, ini menyesal. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku? Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Jadi guru manusia dalam sejarah soal penguburan jenazah itu adalah burung gagak. Maka burung gagak itu menurut banyak riwayat selalu warnanya, bulunya itu berwarna hitam, mungkin menandakan duka yang mendalam gitu ya. Jadi warnanya begitu. Dan ternyata juga setelah saya amati, burung gagak itu banyak sekali di dekat kuburan Habil tadi di Damaskus di Suriah itu. Saya nggak tahu itu dari mana ini, tapi dia paling banyak di sana. Dan suaranya itu kencang sekali. Mungkin seperti kemarin kita juga mendengar ya banyak burung gagak di Israel sana. Mungkin karena banyak bangkai-bangkai yang mayat yang jadi korban perang ya. Qabil dan Habil diperintahkan ayahnya untuk berkorban. Qabil seorang petani berkorban dengan hasil kebun atau sawah miliknya. Sementara Habil seorang peternak berkorban dengan seekor kambing terbaik yang dimilikinya. Jika kurban Habil diterima Allah, tidak demikian dengan Qabil. Qabil pun merasa cemburu dan hasad pada Habil, lalu dia memukul kepalanya dengan batu besar hingga terbunuh. Itu riwayatnya. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, setiap melahirkan, ini riwayatnya, bayi Hawa selalu kembar, satu perempuan, satu laki-laki. Kedua bayi itu sebagai saudara satu kandungan, saudara kembar. Memang pernah satu kali Hawa melahirkan anak tunggal, bukan berpasangan, yaitu saat melahirkan Nabi Sis. Nabi Sis itu Nabi setelah Nabi Adam ya, yang lahir menggantikan Habil karena dibunuh saudaranya sendiri. Qabil lahir bersama saudari satu kandung yang bernama Iklima. Konon Iklima itu terlahir sebagai perempuan yang sangat cantik, sehingga Qabil lahir, sedangkan Habil lahir dengan saudari kandung bernama Labuda yang tidak secantik Iklima. Sesuai syariat yang berlaku saat itu, Qabil harus menikah dengan Labuda, yaitu kembaran Habil. Sementara Habil menikahi Iklima. Aturannya memang tidak boleh menikahi saudara satu kandungan. Nggak boleh sesama satu kandungan ibunya saling menikah itu. Karena harus harus silang ya, kawinnya kawin silang. Melihat ketentuan demikian, Qabil tidak terima karena itu tadi merasa bahwa pasangannya lebih cantik daripada pasangan Habil. Jadi dengan kata lain, tragedi pengorbanan itu dipicu oleh rasa iri dan dengki dari seorang manusia yang tidak terima diputuskan oleh ayahnya untuk menikah seperti itu. Karena tidak terima, Qabil berkata, ana ahakku biha wa huwa ahakku bi ukhtihi. Saya lebih berhak untuk menikahi Iklima, dan Habil pun lebih berhak menikahi saudari perempuan sekandungnya. Walaysa hadza minallah, katanya. Ini aturan begini bukan dari Allah itu. Wa innama huwa ra'yuk. Nah, ini bentuk kedurhakaan seorang Qabil kepada ayahnya Adam ya. Ini bukan syariat dari Allah ini darimu saja ini. Mau-maumu sendiri, kira-kira begitu. Anak kalau sudah begitu kan, waduh,
Ya, ngelonjak ya, berani ya. Singkat cerita, Nabi Adam memerintahkan kedua putranya tadi, Qabil dan Habil, untuk berkurban. Karena nggak terima tadi, jadi bentuk protesnya itu difasilitasi dengan dah, kamu korban aja, buktikan siapa yang diterima itu yang benar, kira-kira begitu. Maka barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah, dialah yang lebih berhak. Dalam kitab Mafatih Al-Ghaib, kitab tafsir yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, dijelaskan bahwa jika kurban mereka diterima, maka persembahan kurbannya akan disambar oleh api yang turun dari langit, sebagaimana pendapat mayoritas ahli tafsir. Intinya apa yang dikurbankan itu kemudian tidak ada, lenyap, artinya diterima. Sedangkan yang tidak diterima ya tetap utuh seperti itu. Baik, itulah dimensi sejarah dari kurban ya. Jadi kurban itu ada kaitannya dengan itu tadi, dengan cinta silang antara dua bersaudara. Yang berikutnya, nilai pendidikan iman dan ketaatan. Hakikat kurban itu merupakan salah satu ujian keimanan dari Allah yang dengannya setiap mukmin bisa mengukur hakikat keimanannya, hakikat ketaatannya kepada perintah Allah, dan hakikat kedekatannya kepadanya. Kurban sejatinya mengedukasi pentingnya totalitas ketaatan kita kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ketenangan, kerelaan, dan keyakinan. Karenanya Allah segera menggantinya dengan seekor sembilan besar yang diperagakan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan sikapnya yang begitu tulus menerima perintah Allah, Allah memberi predikat sebagai seorang yang muhsin, yang berbuat baik. Dan siapa saja yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim dengan menghadiahkan seekor 9 kurban atas dorongan ketaatan kepada Allah dan keikhlasannya yang paling dalam, ia juga termasuk minal muhsinin. Dalam proses eksekusi penyembelihan, Ibrahim dan Ismail menunjukkan pentingnya pendidikan dialog. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan tipe yang otoriter, tapi selalu mengajak anaknya ngobrol ya. Dan dalam dialog itu kita tahu obrolannya itu penuh kasih sayang, penuh cinta. Buktinya Allah di dalam ayat itu menggunakan dua ungkapan sapaan penuh cinta. Ya bunayya, bukan ya bani, wahai anakku, tapi wahai ananda, kira gitu. Ya abati, bukan ya abi. Itu menunjukkan wahai ayahanda, dengan penuh kasih sayang. Ya karena memang ayah dan anaknya itu betul-betul menampilkan sosok orang tua yang penuh kasih sayang. Sungguh Allah berjanji bagi mereka yang menghadiahkan kebaikan itu limpahan pahala yang agung di sisinya. Maka berbahagialah mereka yang berkurban dan dengan kurbannya termasuk orang-orang yang muhsinin tadi. Jadi kurban ini dipandang penuh dengan pendidikan keimanan karena harus yakin bahwa yang disembelih itu semata-mata hanya karena Allah. Kita bisa berkorban karena Allah. Merupakan bukti ketaatan karena bagi sebagian orang mungkin merasa berat untuk mengorbankan hartanya seperti itu, menyembelih hewan. Apalagi sekarang mungkin harga hewan itu semakin mahal gitu ya. Tapi kalau diniati dengan baik ya insya Allah itu akan bisa terlaksana. Yang berikutnya nilai edukasi ekonomi dan peningkatan gizi. Bahwa dengan adanya ibadah kurban, roda ekonomi itu bisa bergerak. Mulai dari peternak yang merawat hewan kurban, kemudian ketika hewan kurban itu dibeli oleh entah tengkulak pedagang, itu kan pasti melibatkan banyak orang. Mulai dari transportasinya, orang yang mengangkutnya. Ketika sampai di Jakarta misalnya pasti nggak langsung disembelih kan, nunggu hari raya dulu kan, melibatkan ada yang merawat, mengambil pakan ya, ada yang melibatkan dokter juga, dokter hewan, karena idealnya hewan-hewan yang dikorbankan itu harus memenuhi standar kesehatan, harus diperiksa, jangan sampai hewan-hewan itu berpenyakit atau sedang tidak sehat, atau ketika diangkut itu ya namanya hewan kan boleh jadi dia bertengkar itu di atas truk gitu ya, saling seruduk, saling sepak, akhirnya ada yang pincang, kan nggak boleh. Salah satu syarat hewan korban itu adalah tidak pincang,
tidak ada cacatnya. Apakah itu cacat yang disengaja dari dari kecil, mungkin ada yang digunting telinganya, atau cacat bawaan misalnya. Nah, dan yang paling penting lagi, ini juga mestinya perlu ahli hewan juga yang mengerti apakah hewan itu sudah musinnah, sudah berumur 2 tahun. Jangan sampai belum cukup umur ya gara-gara pengen cepat dapat duit dijual juga. Itu belum memenuhi syarat. Jadi harus memenuhi syarat ya. Kemudian nilai edukasi sosial ekonomi dari penyembelihan hewan kurban ini juga melibatkan banyak orang. Ketika akan disembelih pasti melibatkan penjagal, tukang potong ya, tukang nguliti ya. Kemudian ketika akan dibagikan juga tentu melibatkan banyak orang untuk mencacah-cacah, membagi daging. Juga melibatkan tukang toko yang menjual plastik. Karena kalau di kota kan masih pakai plastik, kalau di kampung boleh jadi pakai besek atau apa ya. Sekarang plastik mahal, berarti menguntungkan juga bagi pedagang plastik ya. Setelah dagingnya dibagi, ya, sebagian kita kan ingin nyate ya, ingin masak sate ya. Penjual arang laku keras tuh, kipas laku keras itu kan, tusuk juga sama itu. Jadi nilai pendidikan ekonominya itu berputar gitu. Ya, dari sejak diternak atau sejak dirawat oleh petaninya sampai kepada kita yang menerimanya ya. Kalau yang nggak suka sate, mungkin daging sapi, besoknya dibawa ke pasar dibuat bakso atau yang lain, kan melibatkan juga tukang pembuat bakso dan lainnya. Kemudian nilai edukasi spiritualnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan edukasi spiritual ini, jika dikaitkan dengan tokoh utama ibadah kurban dalam hal ini Nabi Ibrahim dan Ismail, setidak-tidaknya ada lima, bahkan mungkin bisa saya tambahkan 6 jejak spiritual yang perlu kita tindak lanjuti, perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkaitan dengan Nabi Ibrahim ini, setidaknya kita selalu membaca sholawat yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mungkin ada pertanyaan, mengapa dalam sholat kita wajib membaca ini, membaca sholawat Ibrahimiyah ini? Pesannya kira-kira begini, bahwa syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu merupakan kelanjutan dari syariat Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu dari segi makomnya ketika berada di langit saat Nabi Mi'raj, itu makomnya tertinggi, berada di langit yang ketujuh. Namun Nabi kita sebagai Nabi yang diizinkan oleh Allah sampai ke Sidratil Muntaha, itu mendapatkan restu dari Nabi Ibrahim, dan beliau bilang, makom saya sudah sampai sini, engkau masih bisa naik ke atas lagi, masih bisa ketemu Allah di Sidratil Muntaha. Sehingga dari situ wajar kemudian dalam sholat kita tetap diminta untuk tidak hanya mengenang Nabi Ibrahim, tapi juga mewarisi wattabi'u millata Ibrahim hanifah, mewarisi dan mengikuti milah agama yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, termasuk salah satunya ini sholawat Ibrahimiyah ya. Nanti di luaran sana banyak aneka macam sholawat ya, ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiyah, ada sholawat tibil kulub dan sebagainya. Nah, yang diajarkan Nabi ini yang utama. Ada sholawat Jibril juga. Yang kedua, jejak spiritual yang ada di komplek Masjidil Haram itu adalah pertama Ka'bah sebagai kiblat umat Islam yang dulu pernah mengalami kehancuran, kerusakan akibat banjir, dan diminta oleh Allah untuk direnovasi, ditinggikan kembali. Oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim dan anaknya, yaitu Ismail. Dan tentu saja kiblat ini menjadi orientasi dan pemersatu dari kehidupan umat Islam. Ini tentu akan dikenang sepanjang sejarah, gitu kan? Ya.
Yang ketiga, makom Ibrahim, wattakhidu mim maqami Ibrahim musholla, dan jadikanlah tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat meninggikan Ka'bah itu sebagai tempat sholat. Dalam hal ini adalah sholat sunnah setelah melaksanakan tawaf, ya. Itu artinya peninggalan Nabi Ibrahim, peninggalan Nabi Ismail itu abadi dan tetap kita warisi sebagai jejak spiritual yang perlu terus ditindaklanjuti. Yang keempat, doa-doa terbaik untuk kemanusiaan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Kalau ada yang bertanya, apa doa-doa yang cakupannya itu lintas, artinya tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk yang lainnya, ya doanya Nabi Ibrahim. Pertama misalnya, ini saya sebut dua saja. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ini doa yang sangat baik ini. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku, bukan hanya untuk dirinya ini, untuk keturunannya juga, termasuk orang yang selalu melaksanakan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami. Kemudian dilanjutkan lagi. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang yang beriman. Ini kan doanya doa lintas. Nanti di ayat yang lain banyak juga doa-doa yang bisa diwarisi dari Nabi Ibrahim. Itu berarti legasi, peninggalan, warisan spiritual dari Nabi Ibrahim itu tetap menjadi bagian dari syariat yang kemudian diikuti juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kelima, Mina, yang kalau boleh kita artikan Mina itu artinya dua, cinta dan cita-cita. Mengapa Mina itu artinya cinta? Karena ada kaitannya dengan pengorbanan Nabi Ibrahim yang dilandasi oleh cinta dan semangat untuk meraih cinta Allah. Lalu mengapa artinya cita-cita? Karena saking cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, dia rela mengorbankan anaknya. Dan karena cintanya yang begitu kuat pula kepada anaknya, akhirnya Allah menebus pengorbanan Nabi Ibrahim itu dengan mengganti anaknya dengan domba. Sehingga apa? Cita-citanya terkabulkan. Anaknya tidak mati di tangannya, urung. Dan anaknya sesuai dengan yang diharapkan menjadi penerus perjuangan ayahnya. Selain daripada itu, jejak spiritual yang juga ada di Masjidil Haram tadi belum saya sebut adalah Bi'ru Zamzam dan Mas'ah, tempat sa'i. Ini saya kira juga berkaitan erat dengan perjuangan ibu Nabi Ismail yang pada waktu itu mendapati anaknya sedang kehausan, kelaparan, lari mondar-mandir dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, sehingga kemudian setelah nggak ketemu air balik lagi ke anaknya. Konon menurut sejarah anaknya itu berada di samping Ka'bah yang kemudian dibangun setengah lingkaran, maka kemudian disebut dengan Hijr Ismail. Ya, jadi Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah dan sekaligus menjadi tempat dahulu Ibrahim dirawat, dibesarkan di situ. Karena perjuangannya yang tulus tadi, akhirnya Allah utus malaikat untuk menggali sumur atau untuk membuatkan sumur yang kemudian dinamai dengan Zamzam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini waktunya terbatas ya. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri nih. Nilai-nilai keteladanan Ibrahim ini luar biasa banyak poinnya. Yang terakhir ya, sebagai penutup, ibadah kurban memiliki makna semantik yang menarik dan konteks yang kaya makna. Sejarah kurban sudah setua peradaban umat manusia, dimulai dari Nabi Adam, dilanjutkan dan diteladankan Nabi Ibrahim, lalu disempurnakan dan diintegrasikan oleh Nabi Muhammad di Mina dengan melakukan mabit dan romyul jamarot, ya, melempar jamroh. Kurban merupakan ungkapan rasa syukur, empati dan peduli kita terhadap sesama manusia. Kurban yang dilakukan kaum muslimin mempunyai dua dimensi utama. Dimensi vertikal, aktualisasi iman, takwa dan cinta sejati kepada Allah, dan dimensi horizontal, yaitu ekspresi kemurahan hati, jiwa filantropi dan kedermawanan sosial. Singkatnya, jangan berharap meraih cinta abadi atau cinta ilahi
jika kita tidak meneladani syariat kurban dengan ikhlas sepenuh hati. Berkorban itu secara edukatif membuktikan rasa cinta sejati kita kepada Allah, sekaligus menunjukkan kesolehan multidimensi. Ini pernah saya tulis juga, mudah-mudahan masih ada itu jejak digitalnya di Republika ya. Jadi kurban itu punya dimensi kesolehan sosial, kesolehan spiritual, kesolehan finansial, kesolehan manajerial, dan kesolehan kultural. Kesolehan manajerial itu terutama bagaimana mengelola hewan-hewan kurban itu agar ketika disembelih ya, proses penyembelihannya itu syar'i gitu ya. Proses penyembelihannya itu sesuai dengan syariat Islam ya. Jangan sampai tidak sesuai, atau jangan sampai hewan-hewan itu disembelih hanya semata-mata yang penting bisa dikuliti dan bisa dibagi-bagi dagingnya. Itu harus dipastikan betul prosesnya itu baik, standar gitu ya. Maka salah satu petunjuk atau salah satu bimbingan dari Nabi adalah wa idza dzabahtum atau wa idza dzabahtum al-qitlata fa ahsinu al-qitlah. Kalau engkau mau menyembelih hewan, perbaguskanlah, fa ahsinu al-qitlah, cara penyembelihannya. Lalu para sahabat ada yang bertanya, gimana ya Rasulullah ihsanul qitlah itu? Nabi menjawab dengan dua jawaban, gunakan pisau atau alat potong yang tajam, jangan sampai berkarat atau tumpul sehingga nanti menyakiti, dan percepat, yang kedua, percepat prosesnya. Jangan dinikmati nyembelihnya pelan-pelan gitu sambil, jangan, itu kasihan, sama dengan menyiksa gitu. Nah kalau itu yang dilakukan, insya Allah itu termasuk kategori yang syar'i ya, yang syar'i. Jangan sampai sudah keburu, belum tuntas, belum terpotong ini kerongkongannya karena binatangnya itu ngamuk gitu ya, lalu berontak, kemudian malah dilempar-lempari biar cepat mati gitu. Nah, itu tidak syar'i itu. Jadi ibadah kurban itu syarat dengan nilai-nilai pendidikan multidimensi yang mudah-mudahan menginspirasi peningkatan kualitas iman, ilmu, amal soleh, dan ihsan kita, sekaligus peningkatan kepedulian sosial ekonomi dan peningkatan gizi masyarakat. Walaupun kita tahu sebagian fakir miskin yang dapat daging itu karena saking butuhnya uang, dagingnya nggak dikonsumsi sendiri tapi dijual lagi. Ya itulah fenomena yang ada di negeri kita. Ya mudah-mudahan ke depan dengan literasi seperti ini, berkorban tidak hanya sekedar menyembelih hewan, tapi juga ada upaya untuk lebih menikmati meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Saya kira demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.